bahwa yang akan menang di putaran pertama itu Prabowo dan Gibran. Iya. Masuk. Iya, kedua. Iya. Putaran kedua. Enggak, kalau masuk putaran kedua berarti 2 besar. Iya. Iya, betul, 2 besar. Bapak sedang mengatakan 1 besar atau 2 besar? Ini bahasa yang paling jelas itu adalah peringkat pertama pada putaran pertama. Oh itu ya? Iya, betul. Dia pasti peringkat pertama. Iya. Dewan Pengurus Wilayah Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Sumut menyomasi lingkaran survei Indonesia (DNICA). Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI DNICA. Survei itu menyebut elektabilitas bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan di Sumut hanya 5%. Sementara baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo 65% dan baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto 30%. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI DNICA dalam 7 hari ke depan, Nasdem akan mengambil tindakan hukum. Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini. Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI DNICA. Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI DNICA untuk Anies mencapai 32,6%. Namun berselang 4 bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis, hanya tinggal 5%. Rata-ratanya hampir 7% di setiap bulannya turun, dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Itu yang kemudian konflik antara kubu Ganjar dengan kubu Prabowo secara tidak langsung menguntungkan kubu Anies Baswedan. Itu maksud saya. Iya. Artinya dia yang lebih pasti masuk putaran kedua. Kemungkinan begitu Bang Karni. Siap. Yang ketiga, Ya. teori yang tadi bahwa yang akan jadi presiden itu orang Jawa. Iya, betul. Itu teori saya dari dulu. Tapi alasan saya beda. Alasan saya, kalaulah orang luar Jawa yang jadi calon, dia nggak akan terpilih. Kenapa? Karena orang luar Jawa yang lain tidak akan memilih dia. Orang Jawa tidak akan pilih dia. Iya. Orang luar Jawa juga tidak akan kompak pilih dia. Orang Batak belum karuan milih orang Minang. Itu nasib kita orang Sumatera Bang Karni. Bukan orang Sumatera aja. Iya. Saya menasihati Pak JK ketika mau mencalonkan dia. Kedua, dirinya melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang didapat. Lembaga survei adalah bagian dari bisnis politik. Dan saya kira kita mesti objektif bahwa lembaga survei itu dia adalah juga bagian dari konsultan kan. Menjadi aneh sebetulnya lembaga survei jadi konsultan lalu dia mempublikasi hasil surveinya. Dan yang memenang adalah dia yang menjadi kliennya. Ini kan menimbulkan satu interpretasi yang negatif terhadap lembaga survei. Maka sebetulnya saya sangat setuju kalau misalnya ada wacana di peraturan KPU atau bahkan undang-undang perlu ada semacam klausul bahwa lembaga survei yang menjadi konsultan pasangan capres-cawapres dia tidak dibolehkan untuk mempublikasi hasil surveinya. Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI DNICA di 33 kabupaten kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah. Ia memprediksi Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota. Oleh karena itu, dirinya meminta dengan tegas kepada LSI DNICA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Iskandar juga meminta LSI DNICA memberitahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing. Nah, hari ini menurut saya ada peristiwa aktual yang kemudian membuat citra Presiden Jokowi itu memburuk. Itu nggak bisa dibantah. Meskipun belum ada survei terakhir, meskipun misalnya Bung Kodari menyebutkan
bahwa kepuasan terhadap Presiden Jokowi 70%. Itu beberapa bulan lalu. Kalau ada survei sekarang, saya meyakini akan ada penurunan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat suara Prabowo tidak akan bertambah terlalu besar seperti tambah 10% itu enggak. Karena prosesnya sedang decline sekarang. Saya kira itu Bang Karim. Mas boleh tanya, yang paling tinggi mana nanti bulan Februari suaranya? Mana? Ya sama dengan jawaban statistik, belum bisa diprediksi kan. Saya kira itu Bang Karni. Baik, sekarang Profesor. Dirinya menilai sumber dana itu sangat penting karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya. Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi. Ia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu, banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini tentu saja berbahaya bagi demokrasi. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan mencederai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Baswedan. Mestinya lembaga survei LSI melakukan kegiatan dengan benar dan profesional, sehingga menjadi acuan masyarakat dalam menentukan presiden. Jadi Iya betul. peringkat pertama pasti ya. Iya. Apa tidak begini? Pastikan aja Noel. Pemilih itu terakhir itu keterbelah. Iya. Katakanlah satu cebong, satu kampret. Walaupun itu istilah kita kubur lah, tapi itu kan fakta. Lah pada saat ini kampretnya ada di satu tempat, Anies. Iya. Cebongnya terbelah dua. Kenapa enggak diomongin Anies yang putaran kedua? Pertama. Ya, jangan lupa Bang Karni, yang melek atau yang terdidik di Indonesia cuma 10%. Jadi bisa saja kemudian kita yang berpikir rasional, tapi kemudian yang irasional itu kemarahannya, misalnya begini, kampret dalam tanda petik itu beberapa akan lari dari Prabowo. Sama juga kalau kita pakai istilah cebong juga. Cebong tentu kemudian terbelah dua. Kondisi ini sekarang isunya bukan lagi cebong kampret Bang Karni. Isunya adalah menurut saya, kalau saya tanya ke kubunya Prabowo dengan Ganjar, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda dituduh nepotisme? Mereka akan balik bahwa PDIP adalah partai feudalistik. Itu jawabannya. Terkait persoalan ini, ia juga mendesak Asosiasi Lembaga Survei yang juga termasuk otoritas jasa keuangan menginvestigasi setiap aliran dana ke lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu. Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara ini, bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih baca pres yang salah. Sebelumnya diberitakan, LSI Deni JA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Peneliti LSI mengatakan, survei dilakukan di 5 provinsi terbesar, salah satunya di Sumatera Utara. Sumatera Utara dikuasai Ganjar 65%, 30% Prabowo, dan Anies 5%. Sementara itu, PKB juga membuka peluang partainya akan ikut melayangkan somasi kepada LSI Deni JA atas hasil survei yang mereka rilis. PKB melihat nanti akan bicara kalau sudah ini bagian dari kesepakatan di koalisi sama-sama mensomasi. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin akan berjalan untuk mengidentifikasi hal tersebut. PKB akan melihat persoalan ini melalui kode etik dan organisasi yang menaungi para lembaga-lembaga survei. Bila rencana ini terjadi, PKB mengaku akan membedah proses pengambilan sampel responden hingga cara penghitungan survei. Di sisi lain, masyarakat harus berhati-hati dan lebih kritis dalam melihat hasil survei ke depan. Baginya, hasil survei LSI Deni JA yang menempatkan Anies cuma mendapatkan 5% ada indikasi melegitimasi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu kepada pasangan Amin. Namun ia enggan merinci kelompok mana yang mengupayakan hal tersebut.